Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Rudolf Rejek Kristohang, NPM 180910067. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran puisi. Baiklah, kita mulai dari pengertian puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra berupa ungkapan inisiatif penulis yang di dalamnya terdapat irama, lirik, rima, dan ritme. Yang setiap barisnya dikemas dengan bahasa imajinatif dan disusun dengan kata-kata yang padat dan penuh makna. Puisi biasanya tentang ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan ataupun nasihat seseorang. Dengan kata lain, puisi dengan lebih singkatnya, puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama adalah puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Kedua, puisi bermakna konotatif atau yang tidak sebenarnya. Tiga, puisi bersifat simetris. Empat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksi atau gatra. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat daripada prosa dan rama. Kita akan masuk ke berikutnya, unsur-unsur puisi. Unsur puisi yang pertama yaitu struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi yaitu yang bisa dilihat dengan mata secara langsung. Yang pertama, diksi, pemilihan kata. Yang kedua, tipografi, bentuk format suatu puisi. Ketiga, majas, pemakaian bahasa. Keempat, kata konkret. Di sini kata konkret yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Yang selanjutnya, citraan. Di sini pemberian gambaran terhadap pendengar atau pembaca. Selanjutnya, irama, persamaan bunyi dalam penyampaian puisi. Yang kedua, struktur batin. Struktur batin, unsur pembangun puisi yang berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Yang pertama, tema atau makna. Unsur ini berupa makna yang tersirat dalam puisi yang disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Kedua, nada. Nada sikap penyair terhadap audiensnya. Ketiga, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pendengar atau audiens. Yang terakhir, perasaan. Perasaan suatu hal yang dilatar belakangi penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jenis puisi yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama, puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Adapun di sini jenis dari puisi lama yang pertama, pantun. Pantun puisi terdiri dari 4 larik dengan rima akhir ABAB. Mantra. Mantra yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan atau magic. Yang ketiga, karmina. Salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Yang keempat, seloka, yaitu pantun yang berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Selanjutnya yang kelima, gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris atau kalimat dengan rima yang sama. Yang keenam, syair. Syair adalah puisi yang tersusun dari 4 baris dengan bunyi akhirnya yang serupa. Yang terakhir, talibun, yaitu pantun yang lebih dari 4 baris yang memiliki rima ABC. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Yang pertama, balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Biasanya disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Himne atau gita puja adalah sejenis penyanyian puisi yang ditujukan kepada Tuhan atau dewa. Yang ketiga, ode merupakan puisi lirik barisan yang disanjungkan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Yang terakhir, epigram.
yaitu sebuah puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Biasanya nasihat, kebenaran, pedoman hidup. Selanjutnya romansa. Romansa yaitu sebuah cerita yang berisi tentang luapan perasaan, cinta kasih. Selanjutnya elegi. Elegi yaitu syair yang dinyanyikan mengandung ratapan atau ungkapan duka cita, khususnya seperti peristiwa kematian. Selanjutnya satire. Satire merupakan suatu puisi yang mengungkapkan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme atau parodi. Selanjutnya distikon. Distikon merupakan puisi yang masing-masing terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. Selanjutnya terjina. Terjina merupakan puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris atau 3 seuntai. Yang terakhir kuatren. Kuatren merupakan suatu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris atau 4 seuntai. Yang ketiga, puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi baru ataupun puisi lama. Contoh dari puisi kontemporer yang pertama, puisi mantra. Puisi mantra ini mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua, puisi mebbling, yaitu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dari ketentuan dalam sebuah puisi. Yang ketiga, puisi konkret. Puisi konkret ini puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah dalam bentuk lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa media. Kita lanjut ke berikutnya, cara membuat puisi. Cara membuat puisi, yang pertama itu tentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin sesuai dengan tema tadi. Cara membaca puisi. Cara membaca puisi yang pertama itu ekspresi, mimik muka dan penjiwaan puisi. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Ketiga, artikulasi atau kejelasan dan ketetapan pelafalan kata. Yang keempat, irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara. Yang terakhir, kelima, intonasi atau penekanan kata. Baiklah, saya akan memberikan sebuah contoh puisi. Di sini saya mengambil judul Hari Baru. Hariku pendidikanku, hari-hari menuntut ilmu, berjibaku dengan buku demi menggapai masa depanku. Pendidikan diutamakan, jangan hidup dalam kebodohan. Orang pintar sejahtera memajukan nusa bangsa. Membangun negara dengan cara akhlak mulia, menggunakan dengan pengetahuan untuk membangun Indonesia Raya, negeri indah yang kucinta. Sekian dan terima kasih.